Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Unit Scoopy, ada suara kasar di bagian kopnya. Suara kasar antara kop dan seher. Tapi saya prediksinya lebih ke di bagian kop. Langsung saja, tidak usah banyak bertele-tele. Proses pembongkaran simak sampai selesai. Seperti biasa, nanti saya lakukan pengecekan di bagian kopnya, mulai dari noken as, apakah laker noken asnya dua-duanya mengalami aus, kemudian bagian klep, apakah antara batang klep dengan bos klep itu mengalami kelonggaran, kemudian pengecekan di bagian seal klepnya, apakah seal klepnya itu ada indikasi oli itu bocor atau merembes ke bagian batang klep. Kemudian pengecekan di bagian seher, sekaligus memberikan edukasi mengenai tata cara servis yang sering digunakan, yaitu semprot karbu cleaner. Saya selalu memberikan edukasi mengenai cara nyervis ketika menggunakan cleaner karbu itu. Menurut saya pribadi itu kurang tepat ya. Nah, nanti saya reviewkan atau saya jelaskan di mesin ini. Nah, ini saya buka dulu untuk bagian kopnya, apakah untuk sehernya itu bersih di bagian ujungnya, kemudian di bagian squeeze-nya itu apakah tidak ada kerak. Kurang lebih seperti itu. Saya jelaskan nanti secara detail, walaupun video ini mungkin tidak secara lengkap. Nah, untuk bagian kop kurang lebih seperti ini. Ada ya biasa yang namanya ruang bakar, pasti ada oli yang menempel. Kemudian di bagian sehernya, apakah buringnya mengalami baret atau masih bagus? Iya, kurang lebih seperti ini. Sebentar, untuk bagian buringnya, untuk bagian buring ini masih sangat layak pakai. Kok kayak kolteran, kode kolter ya, nama kolter ini nampaknya. Apa sekernya masih baru? Sekernya masih mulus. Di bagian punggung sehernya itu masih bersih, kayak seher baru ini nampaknya. Kayak baru ganti seher gitu loh, oversize. Kebetulan tadi di bagian buringnya juga ada nama kode gitu loh. Nah, untuk bagian kopnya ini dan bagian buring kurang lebih seperti ini. Tidak ada baret atau sebentar. Aduh, fokus banget. Nah, ini nih. Nah, ini buring tidak ada baret ya. Jadi tidak usah oversize. Untuk bagian kopnya sebentar, saya lepas dulu untuk noken asnya. Saya lepas. Mohon maaf apabila videonya kurang terlalu fokus karena ada kendala. Untuk laker noken as tidak ada masalah, yang kecil juga tidak ada masalah. Kemudian untuk bagian pelatuk klepnya sebentar, juga tidak mengalami masalah. Saya lepas dulu nanti sebentar. Saya skip saja biar tidak terlalu lama lah. Ini untuk bagian seher.
punggungnya itu mulus, kemudian di bagian depan atau ujung seher ada kerak dari oli biasa. Sisa sebenarnya bukan oli, ini sebenarnya berarti seal clamp-nya ini bocor. Untuk punggung pistonnya masih bagus, ini piston baru. Ya bukan baru, maksudnya pernah kolter lah. Berarti untuk piston tidak mengalami masalah. Saya geser dulu. Nah, ini untuk bagian kopnya, perhatikan ada kotoran, itu yang disebabkan oleh seal clamp yang bocor atau aus ya. Sekali lagi, bocor atau aus. Makanya saya sering bilang ketika kita melakukan pembongkaran, ganti seker atau apa, sekalian satu paket cek bagian klep, ganti seal clampnya sekalian. Kenapa? Biar tidak terjadi kebocoran seperti ini dan kerja tidak dua kali gitu loh. Ini untuk bagian batang klepnya antara bos klep. Longgar, mantep. Ini kocak ini. Ini yang salah satu menyebabkan bunyi ngiklik. Masih ada kompresi karena seal clamp-nya belum saya lepas. Kalau seal clamp saya lepas, oblaknya malah terlalu parah. Untuk bagian X biasanya tidak bisa kembali secara elastis. Nah kan, rata-rata di bagian X-nya itu mesti mengalami keausan yang sangat cepat karena di bagian lubang knalpot terkontaminasi secara langsung dengan suhu panas atau api lah dari hasil pembakaran gitu loh. Ini untuk yang in juga wajib diganti bos klepnya, wajib dilakukan penggantian bos klep ya. Dua-duanya lah biar tidak kerja dua kali. Nah, ini cara yang benar. Semprot cleaner injeksi itu secara langsung seperti ini. Ini loh saya contohkan. Kalau kita semprotkan secara langsung seperti ini, saya percaya hasilnya akan bersih. Tidak harus membongkar mesin. Tidak harus membongkar mesin. Misalkan kita buka lubang busi, posisikan noken itu di posisi TMA atau seher itu di posisi TMA, kemudian kita semprot dari lubang busi kurang lebih seperti inilah, kemudian kompresor semprot lagi, kompresor semprot lagi, itu nanti keraknya atau kotorannya itu bisa keluar dengan angin yang kenceng. Pakai kompresor nanti juga keluar dari lubang busi atau dari lubang knalpot, tapi lebih baik posisikan sehernya itu di TMA biar kotornya itu tidak masuk ke bagian celah klep X atau in gitu. Nah, ini saya percaya kalau membersihkan pakai cleaner karbu secara manual seperti ini bersih. Ini seker baru, oversize 25. Untuk bagian seker tidak mengalami masalah, hanya bermasalah di bagian bos klep, kemudian seal klep. Untuk pelatuk klepnya aman, tidak ada masalah. Intinya penggantian di bagian bos klep saja. Oke ya, semoga bermanfaat. Ini cara saya ketika membongkar mesin. Saya cek secara keseluruhan mulai dari seal klep, batang klep, kemudian bos klep, pengecekan di bagian seher dan lain sebagainya. Kemungkinan besar ini saat diganti seher mungkin ya, saya tidak seudon, mungkin tidak diganti seal clamp-nya ataupun tidak dicek di bagian klep, batang klep, antara batang klep dan bos klep-nya gitu. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf bila videonya terlalu singkat, semoga bermanfaat.